Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Baik-baik saja ya, alhamdulillah. Hari ini saya melihatkan ya teman-teman, ini padi dua jenis ya teman-teman. Yang sebelah ini adalah CL284 udah keluar malai, dan yang ini segera menyusul. Sepertinya selisih hari ini teman-teman, selisih hari kurang lebih nanti sekitar 5 hari ya. Keluar malainya mungkin, dan panennya nanti kita belum tahu panennya lebih tua mana nanti kalau umur 90 hari ya. Bisa dilihat. Ini penampakannya. Yang ini CL284, yang ini namanya Andalas. Ingat ya teman-teman, Andalas itu nama saya ambil dari Pulau Sumatera ya. Jadi ini hasil seleksi benih sterilisasi di wilayah Sumatera. Daerah saya kan Sumatera teman-teman, dan bisa dilihat, nah ini anakannya ya. Kita hanya melihat anakannya dulu. Ini anakannya cukup banyak ya. Ini kenapa kok jarang-jarang ada yang bolong, ada yang ini, karena dulu kan ini diserang burung belibis ya, diserang burung belibis. Saya sudah sulam sampai 3 kali kalau tidak salah, sisip ya, sulam tenggor kalau bahasa Jawanya. Saya sudah tenggor sampai 3 kali. Itu selalu dibuatnya berenang. Akhirnya saya udah putus asa, tidak saya sulami lagi, dan ya akhirnya alhasil ya bolong-bolong seperti ini. Tidak jadi masalah, yang penting dia sudah menutup rapat. Jadi intinya yang ini kita perlihatkan ya, yang tidak disulami, yang bolong-bolong itu yang sampingnya itu rumputnya membesar seperti ini. Ini anakannya bisa dilihat guys, di anakannya ya. Ini udah pasti ini lebih dari 40, 50 sampai 60 ada. Saya tidak mau ngitungnya guys. Bisa dilihat anakan padi itu tidak perlu dihitung saja bisa dilihat ya. Petani mah sudah hafal ilmu itu. Nah, ini keluar malai itu diserang tikus yang di tengah. Tidak apa-apa. Biarkan dia mencicipi sedikit saja, jangan banyak-banyak. Ini padi Andalas ya teman-teman. Untuk deskripsi dan keterangannya sementara belum saya simpulkan dahulu, karena ini masih proses perbanyakan ya. Tapi keunggulan padi ini adalah salah satunya yang sudah saya amati ya teman-teman. Salah satunya yang sudah saya amati, anakannya ini cukup banyak. Ini tuh tanamnya cuma satu ya, satu bibit ndil ya. Maksud satu bibit itu ngerti kan? Tanam tunggal, tanam seri. Nah, tanamnya seperti ini saja, satu ini tempat semai saya dulu. Tanamnya cuma satu ini ya. Ini saya tanami sendiri. Jarak tanamnya 30 kali 30. Lorongnya ini 60 ya teman-teman, tapi ini sudah tertutup. Nah, seperti ini penampakannya. Keunggulan lagi lain padi ini adalah tahan terhadap jamur belas ya teman-teman. Ini tidak saya semprot fungisida, dan pemupukan Ponska pun cukup banyak. Jadi memang saya tes, saya tambahkan pupuk Ponskanya selisih dengan yang lain, dan memang tidak ada bercak. Kalau bercak di tepi-tepi itu akibat saya meracun Gramaxon ya, untuk meracun pematang ini. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi unggulan terbaru, karena postur badannya kayak orang aja badannya. Batangnya itu posturnya pendek, dan daunnya itu rujung ke atas seperti ini. Jadi malainya nanti di tengah-tengah daun seperti ini. Ini karena belum merunduk ya. Ini kalau merunduk nanti dia rujung ke atas. Dan nanti akan saya lihatkan lagi jika sudah keluar malai dan merunduk, bahkan mulai menguning. Nah, bisa dilihat anakannya cukup banyak. Bisa dilihat sendiri, simpulkan sendiri dari tanam satu batang. Kemudian pastinya padi ini tahan rebah. Jika untuk daerah-daerah yang cenderung musim hujan, pada musim hujan intensitas hujannya tinggi dan anginnya kencang,
ini menjadi suatu solusi untuk mengantisipasi kerugian akibat tanaman padi yang rebah. Karena sebagus dan sebaik apapun padi jika sudah rebah, secara kualitas dan kuantitasnya pasti juga akan menurun, serta hasil akhirnya sudah dipastikan menurun karena juga akan menambah biaya pengeluaran tenaga kerja dan lain sebagainya. Untuk rasa nasi ini belum bisa disimpulkan ya teman-teman. Nanti coba kita giling jadi beras, dan berasnya itu apa mengapur atau bening atau bagaimana kita belum bisa lihat. Untuk ukuran bulirnya ini tergolong ada titik lemahnya ya teman-teman. Ukuran bulirnya ini mungkin salah satu kelemahannya dan butuh diperbaiki lagi mungkin ya. Bulirnya ini tergolong kalau dibilang kecil bisa, kalau dibilang besar tidak. Tapi kalau dibilang sedang juga boleh, karena ada yang lebih kecil dari padi ini bulirnya. Dan itu bisa disesuaikan setiap daerah jika memang padi bulir-bulir kecil ini tidak ditolak bakul, atau mungkin dihitung dengan hasil akhir tonasenya, mungkin bisa menutupi ya. Misalnya kalau padi bulir besar cuma dapat 6 ton per hektar, jika bulir kecil ini bisa menghasilkan 7 ton ataupun lebih, ya itu sudah pasti kita akan lebih untung meskipun dengan harga yang tertekan. Biasanya penekanan harga itu kisaran 200 sampai 300 rupiah per kilo. Jadi per tonnya kita akan selisih ya mungkin 300.000 ya. Dan jika kita akumulasikan per tonnya selisih 300.000 dan per hektarnya kita bisa menang lebih dari 1 ton, itu pasti kita akan lebih menang secara kalkulasi hitung akhirnya. Untuk bobot kita belum tahu per karungnya bagaimana bobotnya, nanti coba kita akan simpulkan, kita lihat dulu. Karena kita hanya melihat posturnya saja. Untuk ular mali ini saya pastikan serentak seragam ya. Karena ini memang seleksi benar-benar seleksi yang ketat. Ya, mudah-mudahan aman. Tidak ada gangguan lain. Sementara ini masih ada serangan tikus. Berikutnya kita akan menghadapi serangan burung pipit. Dan itu cara keluar malinya teman-teman. Nah, perumpunnya itu serentak. Nah, ini karena mungkin ada sisip-sisipan. Yang sisipan itu saya sisip ombol ya teman-teman. Jadi tanam ombol itu akan lebih cepat keluar malai, kurang lebih seminggu ya. Seminggu lebih awal dia akan lebih cepat. Beda dengan tanam satu batang. Tanam seri ini teman-teman, nanti kita akan mengalami kemoloran hari keluar malai dan hari panen kurang lebih 5 sampai 6 hari ya. Itu karena proses peranakannya bukan peranakannya, proses untuk menuju masa primordialnya lebih lambat karena dihabiskan untuk masa beranak, dan serta tanam bibitnya muda ya. Jadi kalau misalnya ingin cepat keluar malai dan cepat panen, solusinya ya tanam ombol dengan bibit yang sudah di atas 20 hari. Itu akan cepat keluar malai dan cepat menuju hari yang dinanti-nanti, hari bahagia, yaitu hari panen kita. Baiklah teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Untuk ke depan kita akan review kembali untuk padi Andalas ini. Diingat ya teman-teman, ini namanya padi Andalas, adalah saya ambil dari Pulau Sumatera, nama lain dari Pulau Sumatera. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.